Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Isma dengan NPM 2313666. Di sini saya memiliki kesempatan untuk mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Data Driven Dominance in Digital Market, Assessing Indonesian Competition Law in the Digital Age. Artikel ini ditulis oleh Ria Setiawati, Stefan Kos, dan Zalfa AF, dan diterbitkan di jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan pada tahun 2024. Artikel ini mengangkat tema penting tentang hukum persaingan usaha di pasar digital, khususnya mengenai penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar yang menggunakan data untuk memperkuat kekuasaan pasar mereka. Jurnal ini dipublikasikan dalam volume 12 issue 2 dan dapat diakses secara open access. Artikel ini juga terindeks di Scopus yang menunjukkan kualitasnya di kalangan penelitian internasional. Melanjutkan ke slide kedua, kita akan membahas latar belakang dan isu hukum utama yang diangkat oleh penulis. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan pesat pasar digital yang dipengaruhi oleh platform multisisi dan big data. Platform seperti Google dan Meta telah menguasai pasar digital dan memanfaatkan data untuk memperkuat posisi dominan mereka. Dalam konteks hukum persaingan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatur praktik persaingan tidak sehat di pasar digital, terutama karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan dasar hukum persaingan usaha Indonesia belum sepenuhnya dapat menangani masalah yang ditimbulkan oleh penggunaan data pribadi dan algoritma yang digunakan oleh platform digital besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan utama dalam artikel ini. Apakah hukum persaingan Indonesia cukup fleksibel untuk mengatur praktik seperti ini, atau apakah kita perlu memperbarui undang-undang kita untuk menanggapi tantangan-tantangan baru ini? Selanjutnya, mari kita bahas kerangka teori yang digunakan dalam artikel ini. Penulis mengacu pada teori persaingan usaha khususnya terkait dengan abuse of dominant position atau penyalahgunaan posisi dominan. Dalam konteks pasar digital, penyalahgunaan posisi dominan ini tidak hanya terjadi melalui pengendalian harga, tetapi juga melalui penguasaan data yang digunakan untuk menghalangi pesaing baru masuk ke pasar. Penulis juga membandingkan pendekatan hukum Indonesia dengan Uni Eropa yang telah lebih maju dalam mengatur pasar digital dengan Digital Market Act atau DMA mereka. DMA ini memperkenalkan konsep gatekeepers, yaitu platform digital yang memiliki posisi sangat dominan di pasar dan dapat mempengaruhi kompetisi melalui kebijakan mereka terhadap data dan akses pasar. Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan komparatif yang membandingkan sistem hukum Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya mengenai pengaturan di data dan platform digital. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen di mana penulis menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia dan General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa, serta studi kasus yang terkait dengan platform digital besar seperti Google Shopping dan Meta. Dengan menggunakan studi kasus ini, penulis berusaha untuk menunjukkan bagaimana pendekatan Eropa terhadap abuse of dominant position lebih maju dan dapat menjadi model yang baik untuk Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas temuan utama dari penelitian ini. Temuan utama yang diungkap oleh penulis adalah bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak cukup fleksibel untuk mengatur praktik abusif yang terjadi di pasar digital. Meskipun undang-undang ini sudah ada untuk menangani praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, namun tidak ada pengaturan yang jelas terkait dengan big data dan multi-site platform yang saat ini mendominasi pasar digital. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa platform besar ini menciptakan barrier to entry bagi pendatang baru, menggunakan data pribadi dan algoritma untuk memperkuat dominasi mereka. Hal ini menciptakan konsentrasi pasar yang tidak sehat dan menghambat inovasi serta kompetisi. Berikutnya kita masuk ke bagian analisis kritis. Meskipun artikel ini memberikan pemahaman yang sangat baik tentang tantangan hukum yang ada beberapa hal yang dapat lebih diperhatikan. Misalnya, penulis menyoroti bahwa Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia perlu diperbaharui. Namun mereka tidak membahas lebih dalam mengenai tantangan praktis yang dihadapi KPPU dalam implementasi kebijakan ini. Apakah KPPU memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani pasar digital yang sangat kompleks ini? Selain itu, meskipun penulis membandingkan dengan hukum Uni Eropa, mereka belum menjelaskan lebih rinci tentang keterbatasan budaya hukum Indonesia dalam menerapkan regulasi yang berfokus pada keberlanjutan digital dan perlindungan data pribadi. Berikutnya, mari kita lihat relevansi
jurnal ini dengan RPS mata kuliah kompetensi bisnis. Jurnal ini sangat relevan dengan materi yang saya pelajari, terutama dalam hal penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang memberikan dasar hukum untuk menangani praktik monopoli. Namun temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum persaingan Indonesia belum cukup efektif dalam mengatasi praktik abusif di pasar digital. Penting untuk kita memahami bahwa pengawasan terhadap pasar digital akan menjadi tantangan besar bagi KPPU ke depannya. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui undang-undang kita agar bisa lebih responsif terhadap perkembangan pasar digital yang sangat cepat. Baik, untuk kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu diperbaharui agar lebih fleksibel dan mengatur pasar digital. Reformasi hukum yang berfokus pada data dan platform digital sangat dibutuhkan untuk mencegah praktik penyalahgunaan posisi dominan yang terjadi di pasar digital. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari Digital Market Act Uni Eropa, Indonesia dapat memperkuat regulasi persaingan usaha di era digital ini. Terakhir, penulis menekankan pentingnya regulasi yang lebih holistik yang tidak hanya berfokus pada kompetisi dasar, tetapi juga pada perlindungan data pribadi dan keberlanjutan ekonomi digital. Demikian penjelasan saya mengenai jurnal internasional ini. Semoga bisa memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tantangan hukum persaingan usaha di pasar digital, terutama terkait dengan big data dan platform dominan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.